Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman semua. Selamat datang dan terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe supaya Anda dapat mengikuti cerita-cerita selanjutnya. Kali ini Woni Draw Story mempersembahkan kepada Anda kisah. Selamat mengikuti. Di sebuah desa di Jawa Timur, hiduplah seorang ayah, istri, dan anak gadisnya. Sang ayah bernama Ki Badil, dan anak gadisnya itu bernama Inten. Ki Badil adalah seorang petani ubi. Ia menanam ubi di lereng bukit dan menjualnya berkeliling atau ke pasar. Walaupun hanya petani sederhana, Ki Badil juga kerap diminta menolong orang sakit karena guna-guna atau masalah-masalah gaib lainnya. Tak banyak yang tahu bahwa Ki Badil juga seorang yang mendalami ilmu-ilmu kejawen kuno yang sering melakukan tapa atau tirakat. Setiap ada orang yang meminta bantuan, Ki Badil tak meminta imbalan apapun, tak meminta uang sepeser pun. Ia, istri, dan Inten anaknya hanya hidup dari penjualan singkong atau tanaman-tanaman lainnya. Suatu kali Ki Badil mengajak Inten ke pasar. Hal itu dilakukannya untuk menyenangkan hati anaknya itu dengan membelikan jajanan atau barang kesukaannya. Inten telah menginjak remaja. Sedari lahir, ia mempunyai kelainan fisik, yakni berbibir sumbing. Walau demikian, Ki Badil dan istrinya amat sayang padanya. Lagi pula, Inten berperangai tekun, berani, dan tak pernah mengeluh. Ia selalu mengerjakan apapun tanpa banyak bicara sampai tuntas. Tak heran bila Ki Badil amat bangga pada Inten. Kawan-kawan Inten juga baik padanya, karena Inten meskipun punya kelainan fisik sejak lahir, selalu mau membaur dan menolong kawan-kawannya. Dalam perjalanannya ke pasar, Ki Badil dan Inten melewati rumah Kiriwulu, seorang juragan beras yang kaya raya. Di pelataran rumahnya yang luas, para pekerja sedang sibuk menjemur gabah. Kiriwulu yang melihat Ki Badil lewat di depan rumahnya sambil membawa 2 keranjang singkong, segera menyuruh anak buahnya menghentikan Ki Badil. Ki Badil pun berhenti. Segera anak buahnya menawar harga singkong yang dibawanya. Kiriwulu orang yang berwatak sombong. Ia hanya melihat Ki Badil dari teras depan rumahnya tanpa mau menemui lelaki dan anaknya itu. Ki Badil memberikan harga yang pantas, seperti harga yang umumnya dijual di pasar. Tetapi menurut Kiriwulu, harga itu terlalu mahal. Dari teras rumahnya, setengah berteriak, Kiriwulu berkata bahwa singkong ini kurus-kurus dan mahal, kurus seperti tubuh anaknya itu. Ki Badil yang mendengar perkataan itu merasa sakit hatinya. Ia tak menyangka bahwa orang kaya itu akan berkata-kata demikian. Ki Badil yang sudah kehilangan simpati pada Kiriwulu berkata pada pekerja itu, "Bilang sama juraganmu, kalau tidak mau ya sudah, tetapi jangan bawa anak saya. Ia tidak bersalah apa-apa. Permisi." Dengan masih menahan sakit hatinya, Ki Badil melangkah pergi. Tetapi baru beberapa langkah, telinganya yang masih awas itu mendengar perkataan Kiriwulu. "Halah, anak sumbing begitu saja dibela-bela. Itu anak demit, hasil kawin dengan demit." Kata-kata cemoohan itu disusul dengan derai tawa anak-anak buah Kiriwulu. Bahkan dari mereka menimpali, "Kawin sama demit saja, tapi tetap kiri. Harusnya kaya, itu kan pesugihan." Disusul tawa pekerja berderai-derai mengiringi langkah kaki Ki Badil dan Inten yang telah dilukai hati dan kehormatannya sebagai manusia. Dari sinilah kisah itu berawal.
Penghinaan itu tidak sekali dua kali terjadi. Setiap kali Ki Badil melewati rumah Kiriwulu, suara tawa, suara ejekan, kawin dengan demit, pesugihan bibir sumbing, ejekan itu didengarnya. Bahkan, seringkali ia mendapatkan pandangan sinis dari para pelanggannya di pasar, yang tentu saja tak mau lagi membeli singkong dari Ki Badil. Rupanya, gosip itu telah menyebar bagai racun di air yang bening. Siapa lagi kalau bukan dari Kiriwulu dan anak buahnya? Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu. Inten pun bertambah umur dan telah beranjak dewasa. Telah banyak ilmu warisan ayahnya yang dikuasainya. Suatu pagi, Ki Badil memanggil Inten dan memberikan tugas untuk membela kehormatan dirinya dan Inten sendiri. Ki Badil berniat mewariskan Inten sebuah ilmu gaib tingkat tinggi yang kelak dapat dipakai untuk memberi pelajaran pada keluarga Kiriwulu bahwa sebenarnya semua manusia itu sama. Tidak boleh ada yang menghina seseorang karena ia merasa lebih tinggi dari yang lain. Sebenarnya Inten telah menguasai berbagai ilmu gaib yang ampuh, tetapi ilmu yang diwariskan kali ini amat istimewa yang dikhususkan bagi perempuan. Ilmu itu bernama lintrik. Ilmu berjenis ilmu pengendali jiwa ini dijalankan dengan menggunakan medium kartu semacam kartu domino yang telah diisi kekuatan gaib. Dengan mantap, Inten menyanggupinya, walau ritual penguasaan ilmu ini amatlah berat. Tetapi karena didorong oleh kecintaan pada ayahnya, membela kehormatan ayahnya dan dirinya, ia pun bersedia menjalaninya. Untuk itu, ia terlebih dahulu harus berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah itu, ia harus mendapatkan kartu lintrik dengan cara mencuri. Hal ini mudah dilakukan oleh Inten yang telah menguasai ilmu sirap, yaitu ilmu yang digunakan agar orang tertidur pulas. Kemudian ia harus menjalani ritual di makam keramat. Terlebih dahulu, kartu lintrik dimasukkan ke dalam wadah dari tanah liat dan ditutup dengan kulit padi. Lalu wadah yang telah berisi kartu itu ditanam di sebuah makam keramat. Ritual ini harus dilakukan dalam keadaan telanjang bulat dan tak boleh diketahui orang lain. Ritual itu harus dilakukan pada hari Kamis malam, yaitu malam Jumat Kliwon. Saat itulah kekuatan gaib mengisi kartu lintrik, atau istilahnya lintrik itu diberi makan. Sedangkan Inten bersemadi dalam keadaan telanjang untuk menyatukan energi gaibnya dan energi gaib kartu itu. Kita kembali ke Kiriwulu. Kiriwulu memiliki 3 anak laki-laki yang juga sudah beranjak dewasa. Yang sulung bernama Banar, yang kedua bernama Briwo, dan si bungsu bernama Lindu Atis. Telah masanya bagi si sulung Banar untuk menikah. Ia mempunyai calon istri yang amat cantik dari keluarga yang kaya raya. 14 hari sebelum pernikahan berlangsung, Inten melancarkan ilmunya. Terlebih dahulu, ia menajamkan kekuatan kartu lintriknya dengan memendamnya kembali di makam keramat. Lalu di pondoknya, di sebuah bilik yang dikhususkan untuk menyimpan lintriknya, yang tak boleh dilihat dan disentuh oleh siapapun kecuali pemiliknya, ia menyatukan potongan pakaian Banar, korbannya. Setelah membakar kemenyan, ia pun bersemadi dan merapal mantra-mantra sakti. Saat itulah ilmu lintrik yang dahsyat itu telah dilancarkan dari jarak jauh.
Suasana di rumah Kiriwulu menjadi gempar karena ada yang berubah pada diri Banar. Ia hanya dapat mematung seperti mayat. Pandangan matanya kosong. Namun saat petang tiba, ia mulai menangis dan menyebut-nyebut sebuah nama yang tak lain adalah Inten. Begitu seterusnya sampai 7 hari 7 malam. Pada suatu malam, ia berkata kepada ayahnya, "Lebih baik aku mati bila aku tidak menikah dengan Inten." Tentu saja ayahnya amat kaget. Bagai petir menyambar di siang bolong, perkataan itu seakan membalikkan dunianya. Apa kata orang-orang nanti bila ia bermenantu si perempuan sumbing yang dulu telah dihinanya itu? Kiriwulu dan istrinya sampai memohon dengan menyembah-nyembah pada Banar, tetapi Banar tetap ingin menikah dengan Inten. Bahkan ia mengancam akan menusukkan pisau ke dadanya sendiri bila permintaannya itu tak dituruti. Akhirnya pernikahan pun dilangsungkan. Walaupun pernikahan itu dilangsungkan secara besar-besaran, hal itu bertolak belakang dengan hati Kiriwulu. Ia merasa sangat malu dan terhina bersanding dengan orang yang dulu dihinanya. Lelaki miskin itu, penjual singkong itu. Orang-orang pun mulai mencemooh bahwa ia bermenantu anak setan. Ia kini merasakan akibatnya. Namun kisah ini tak berhenti sampai di sini. Sudah cukup terbalaskankah sakit hati Ki Banar dan Inten? Bagaimanakah nasib selanjutnya dari Kiriwulu dan anak buahnya? Nantikan kisah selanjutnya.